Kita akan bahas pasal undang-undang terkait asuransi. Kita sebut ini sebagai pasal sapu jagat. Pasal ini yang paling sering dipakai oleh perusahaan asuransi untuk menolak klaim asuransi. Pasal berapa itu? Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Semua hal yang tidak diberitahukan oleh seorang calon tertentu, even itu dilakukan dengan itikat baik, bila mana diketahui oleh perusahaan asuransi, menyebabkan pertanggungan menjadi batal. Nah, sapu jagat kan? Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara memakai pasal ini supaya dia berkeadilan. Nah, berikut pendapat saya. Semua hal loh, mau dia baik, mau dia buruk, bunyi undang-undangnya begitu. Kalau tidak diberitahukan ke perusahaan asuransi pada saat pengadaan polis, maka pertanggungan menjadi batal. Satu, karena itu adalah perintah undang-undang, maka konsekuensinya batal demi hukum. Kan perintah undang-undang, berarti kalau tidak dilaksanakan maka polis menjadi batal demi hukum. Apa konsekuensinya polis batal demi hukum? Maka polis dianggap tidak pernah diadakan. Nah, dari sisi ini ada timbul persoalan juga. Beberapa perusahaan asuransi mencantumkan klausa bila polis batal demi hukum, perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk mengembalikan premi kecuali sisa nilai tunai setelah dipotong biaya. Ada lagi yang mencantumkan bahwa kontrak pertanggungan bila batal demi hukum tidak perlu diputuskan di pengadilan. Padahal KUH Perdata pasal 1266 mensyaratkan itu. Semua perjanjian harus dimohonkan pembatalannya dan lain-lainnya ke pengadilan. Beberapa perusahaan asuransi menggunakan pengecualian. Pengecualian di dalam perjanjian polisnya mengecualikan pasal pembatalan polis di pengadilan. Artinya apa? Boleh dibatalkan di luar pengadilan. Nah, itulah yang sering kita lihat. Bila mana polis ada penemuan oleh perusahaan asuransi yang tanda kutip dianggap menyalahi aturan, maka polis menjadi batal. Polis batal, penjaminan tidak ada. Itu dia masalahnya. Nah, yang kedua, apakah boleh semua informasi yang tidak diberikan oleh nasabah atau calon tertanggung langsung mengakibatkan pembatalan? Nah, kaitannya kemana? Tentu kan kaitannya ke keadilannya. Bagaimana jika seorang calon tertanggung lupa, lalai, tidak memberitahukan? Artinya bukan tidak sengaja. Artinya tidak sengaja, bukan sebuah kesengajaan. Dan bukan bentuk itikat buruk. Calon tertanggung ini masih beritikat baik, tapi dia lupa, lalai. Apakah boleh dibatalkan? Nah, ini pertanyaan ini. Dan hal ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sampai saat ini. Saya belum tahu apakah sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak. Pengujian pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal apa contohnya seorang tertanggung itu bisa lupa? Bisa jadi riwayat perawatan, konsul jalan, perawatan gigi, hal-hal yang sepele, dan sudah bertahun-tahun pula itu di masa lampau. Mungkin sulit diingat oleh seorang calon tertanggung. Nah, apakah boleh perusahaan asuransi kemudian membatalkan polis bila ketemu hal seperti itu? Nah, bagaimana menempatkan asas keadilan pada posisi seperti ini? Mari kita renungkan.